Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Hakul Yakin, bil khusus yang ditaklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan ke hadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pembahasan surah An-Nur di ayat 62. Surah An-Nur di ayat 62 mungkin bahasan ayat yang terakhir. Selanjutnya kita masuk surah Al-Furqan yang diawali dengan kalimat innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Dan ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, diijabah semua pinta dan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa bi berkati mu'alif hadal tafsir wa bi siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan An-Nur 62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuh. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah innamal mu'minun. Bacaan kita mu'minun. Bacaan ahli nahwu dan sorof mereka akan membaca mu'minun. Hamzahnya diganti dengan waw. Alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idzahi madsilah. Karena memenuhi syarat sebelum dan sesudahnya terdiri daripada huruf hidup. Wa idza kanu ma'ahu ala amri, bedakan makhrajnya antara ain a dengan hamzah am. Ala amrin jami'in lam yadhhabu, mohon tidak mengkolkolahkan za, karena za bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu da. Lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Innal ladzina yasta'zinuka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Wa idza sta'zanuka li ba'di sya'nihim fa'zan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Jangan dikolkolahkan sehingga terdengar baca wastag, jangan, karena zin juga bukan huruf qalqalah. Bacalah tanpa pantulan qalqalah, wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. La taj'alu, kalau ini jim baru dikolkolahkan, karena jim salah satu huruf qalqalah. Qaf ta ba jim dal. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Mad iwad hanya dua harokat. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Azabun alim, tanwin ketemu hamzah, hukumnya idhar halqi. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardh qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in alim. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada kesempatan malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim.
innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinuhu innal ladzina yasta'zinuka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله وإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Ulangi.
Bismillahirrahmanirrahim. Lahumullah. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Azabun alim. Kulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Surah ke-24 An-Nur ditutup dengan etika, akhlak sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Innama bu'ustu liutammima makarimal akhlak.
Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, al-kamiluna fil iman, orang-orang yang sempurna dalam beriman, sempurna dalam keimanannya, maka dia akan punya kode etik. Alladzina amanu billahi wa rasulih, ketika seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kode etiknya adalah wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam satu urusan yang memerlukan pertemuan, rapat pembahasan suatu masalah, rapat panitia, rapat PHBI, apalagi di layar kahutbatil Jum'ati, ketika Rasul sedang menyampaikan khutbah Jumat, maka orang yang beriman lam yadhabu, tidak akan berani meninggalkan rapat dan urusan tersebut, tidak akan. Walaupun li'urudi idrin lahum, ada telepon dari keluarganya, tidak mungkin panggilan telepon itu membuat dia meninggalkan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang etika itu dipakai di pondok pesantren. Ketika seorang santri diajak ngobrol sama gurunya, santri itu tidak akan berani pulang sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada gurunya. Itu yang berlaku. Halo, bagaimana dengan anak sekolah di sekolahnya sama guru sekolahnya? Apa begitu, apa enggak? Maka bapak yang punya anak di sekolah tanpa pendidikan agama, jangan salahkan anak nanti kalau sudah dewasanya anak kita nggak punya akhlak. Karena akhlak itu di zaman sekarang sulit ditemukan di sekolah umum, hanya di pondok pesantren saja yang kental dengan akhlak. Bahkan ketika santri meninggalkan gurunya, tidak cuma minta izin terlebih dahulu, tapi pamitnya pun santri tidak pernah berani membelakangkan gurunya. Santri pamit dalam keadaan mundur, setelah jauh baru santri berani membelokkan badannya membelakangkan gurunya. Bagaimana dengan anak sekolah? Lagi-lagi jangan salahkan anak kita nanti. Kalau anak kita tidak beretika, tidak berakhlak, tidak sopan kepada orang tuanya, kalau kita tidak mesantrenkan anaknya atau anak kita lepas dari pendidikan agama. Bukan, memang akhlak. Memang akhlak. Hanya orang-orang PKI aja yang akhlak santri disebutkan feodal. Karena memang PKI sangat benci sama santri. Dan itu pun bukan tuntutan gurunya, kamu harus begini, enggak. Gurunya tidak menuntut itu. Itu dari pendidikan, bukan dari guru. Innal ladzina yasta'dzinuka, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa meminta izin kepadamu wahai Muhammad, khususnya Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih,
itulah pertanda mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mafhum mukhalafah berarti orang yang meninggalkan tempat rapat, meninggalkan saat musyawarah tanpa izin kepada pimpinan musyawarah, pimpinan rapat, berarti termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ini etika. Dan ini adanya bukan cuma di kitab akhlak, tetapi langsung di dalam Al-Quran. Al-Quran surat Nur ayat 62. Fa'idza sta'dzanuka, dan ketika mereka meminta izin kepadamu wahai Muhammad li ba'di sya'nihim, karena urusan mereka yang sangat amat penting, ay amrihim, maka fa'dzan limasyi'ta, silakan kamu izinkan orang-orang yang kamu berkehendak untuk mengizinkannya, silakan. Tetapi bagi orang-orang yang diperlukan keberadaannya di tempat itu oleh kamu, lalu kamu tidak mengizinkan orang tersebut bil insyirah, maka kamu juga tidak berdosa. Nah, ketika ada orang minta izin untuk suatu urusan di luar rapat, maka ketua rapat punya hak prerogatif mau mengizinkan atau tidak mengizinkan, itu hak prerogatif ketua rapat. Dan kalau kamu mengizinkan Muhammad kepada mereka karena urusan penting di luar itu, wastaghfirlahumullah, mestinya kamu membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah untuk orang yang meninggalkan tempat itu. Berarti Allah tidak senang kepada orang tersebut, walaupun dengan alasan dia ada urusan yang sangat amat penting, tetap Allah tidak senang. Karena Allah tidak senang, maka harus Nabi Muhammad lah yang minta ampunan, yang membaca istighfar kepada Allah untuk orang yang meninggalkan tempat tersebut. Kalau sudah Nabi yang melakukan, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan Allah maha kasih sayang. Di ayat 63 nanti, sungguh jauh berbeda antara akhlak anak-anak pesantren, anak-anak berpendidikan agama dengan anak-anak yang ada dalam pendidikan umum. Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Jangan sekali-kali memanggil Rasul seperti memanggil teman sendiri. Jangan. Kenapa? Lihat di layar. Bi antaqulu ya Muhammad, jangan sekali-kali kamu memanggil Nabi Muhammad dengan kata ya Muhammad. Jangan. Walaupun beliau namanya Muhammad. Karena kalau kita panggil Muhammad, maksudnya apa? Panggilan hakiki apakah panggilan majazi? Kalau panggilan majazi
Orang yang bernama Muhammad itu bukan cuma Nabi Muhammad, tapi banyak orang lain juga yang bernama Muhammad. Jangan samakan Rasul dengan yang lain. Saya panggil Nabi Muhammad karena hakiki, karena sifatnya Nabi Muhammad sungguh terpuji. Lihat, di luar sana juga banyak orang yang terpuji tapi bukan Nabi. Alasan apapun, alasan hakiki, asal alasan majazi, jangan sekali-kali kalian memanggil Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? Bal qulu ya Nabi Allah. Panggillah oleh kalian dengan panggilan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, atau dengan panggilan yang kedua ya Rasulullah. Itu juga fi lainin, dengan suara yang lemah lembut, wa tawaddu'in, dan rendah hati, wa khafdi sautin, dan dengan nada yang rendah. Jangan teriak. Nah, ini nih yang menjadi patokan. Apa dulu yang saya satu dulu. Anak-anak pesantren memanggil temennya di pesantren, kalau yang laki-laki mereka panggil ya akhi, tidak pernah memanggil namanya. Ya akhi, wahai saudaraku, saudara. Yang perempuan disebut ya ukhti, wahai saudara perempuanku. Tidak pernah panggil namanya ya Muhammad, tidak. Ya akhi atau ya ukhti. Dari panggilan aja sudah nampak beda antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Narasi obrolannya ketika anak pondok pesantren ngobrol, narasinya jauh berbeda dengan narasi obrolan anak-anak sekolah umum yang tanpa ada sentuhan agama. Allah. Di situ aja udah beda. Nah, kita buktikan. Kata Allah, ya Muhammad, jangan memanggil Muhammad. Jangankan kita yang ngaku sebagai umatnya kan kita baru ngaku. Apakah sudah pasti diaku oleh Nabi Muhammad? Belum tentu juga. Hanya ngaku kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengangkatnya menjadi Rasul, Allah yang mengangkatnya menjadi Nabi. Allah sendiri tidak pernah memanggil ya Muhammad, tidak pernah. Begitu istimewanya Nabi Muhammad dalam pandangan Allah, atau dengan kata gaul di mata Allah, Nabi Muhammad begitu istimewa. Berbeda dengan ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, apa kalimatnya? Ya Adam, uskun anta wa jauzuka fil jannah. Begitu juga ketika Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh, ihbit bisalami minna. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, surat Al-Baqarah banyak kalimat ya Musa, ya Musa, ya Musa. Ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, semua Allah panggil dengan nama telanjangnya. Tapi berbeda dengan ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an yang berjumlah 6666 ayat, 114 surat, 30 juz, tidak pernah ada kata ya Muhammad, tidak pernah dan tidak akan pernah. Sehingga timbul asumsi, kalau begitu berarti Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad. Paling sering Allah memanggil Nabi Muhammad di dalam Al-Quran.
Dengan apa panggilan Allah kepada Nabi Muhammad? Bukan ya Muhammad, tetapi ya ayyuhan nabi. Tidak langsung yang nabi, ya ayyuha baru an-nabi. Tidak cuman ya ayyuhan nabi, tapi ya ayyuhar rasul. Ketika di dalam Al-Quran ada kalimat ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul, bisa dipastikan bahwa panggilan itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW, bukan untuk nabi yang lain, bukan untuk rasul yang lain. Sampai Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan kemanjaan. Ya ayyuhal muzammil. Wahai Nabi yang berselimut. Ya ayyuhal mudassir. Subhanallah. Begitu sopannya, begitu mulianya Nabi Muhammad dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada orang-orang yang zaman sekarang baca salat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, insyaallah. Apa susahnya pakai Sayyidina? Emang Muhammad siapa? Allah saja nggak pernah manggil ya Muhammad. Allah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Qad ya'lamu Allahu alladzina yatasallaluna minkum liwada. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawan-kawannya, nyelinap-nyelinap. Ayakhrujuna minal masjid fil khutbah min ghairi isti'dzani khufyatan nyamar mustarina bi syai'in wa qadlit tahqiq. Oleh karena itu kepada orang-orang yang berani melakukan itu, fal yakhdadil ladzina yukhalifuna an amrihi ayallahi wa rasuli, sebaiknya kalian jauhi orang-orang yang tidak berakhlak kepada Nabi, karena suatu saat nanti mereka, kalau kalian tetap mendekati mereka, antusibahum fitnah, mereka akan kena bencana bala, au yusibahum adzabun alim, atau mereka nanti akan kena siksa yang pedih di akhirat nanti, fil akhirah. Ala, ingatlah, inillahi ma fis samawati wal ard, sesungguhnya milik Allah lah yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Udah lama saya nggak mengingatkan kalimat ini. Kalimat samawat wal ard maknanya sama, 7 lapis. Samawati 7 lapis langit, wal ardi dan 7 lapis bumi. Takut lupa. Tapi kenapa samawati 7 lapisnya pakai segat jama, samwun, samwani samawatun, tetapi wal ardi tidak, wal arodina tidak menggunakan segat jama, tapi menggunakan segat mufrad, padahal sama-sama 7. Jawabannya, kena langit yang 7 lapis itu berbeda bahan materialnya. Dari langit yang pertama beda dengan langit kedua, beda bahan materialnya dengan langit ketiga, begitu juga dan keempat, 5, semua beda. Ada yang dari tembaga, ada yang dari Jabarjud dan lain sebagainya. Lengkapnya di dalam kisah Isra Mi'raj. Tetapi bumi, dari mulai pertama bumi yang kita injak sekarang ini sampai bumi yang terakhir yang paling bawah ke-7, itu bahan materialnya satu jenis, sama 7 lapis itu. Maka Allah menggunakan kata-kata mufrad, tidak menggunakan kata jama'.
Qad ya'lamullahu ma antum alaih. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu berada di dalam sekarang. Wa yauma yurja'una ilaih. Dan mengetahui pula hati manusia dikembalikan kepadanya. Wa yunabbi'uhum bima amilu. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Setiap langkah manusia tidak ada yang luput dari pantauan Allah. Semua gerakan kita sekecil apapun, lan tazula qadama 'abdin, semuanya ada dalam pantauan kamera, super kameranya Allah Subhanahu wa taala. Minal imani, baik berdasarkan keimanan, wan nifaqi, baik berdasarkan kemunafikan. Oleh karena itu Allah akan menceritakan nanti minal khairi wasyarri, perbuatan kalian yang khair, yang baik, bahkan wasyarri, dan perbuatan kalian yang buruk. Dan tidak cuma di ayat ini Allah mengatakan, tapi di ayat lain juga Allah mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sesatu zarah saja tetap akan ada perhitungannya. Maka sesungguhnya kehidupan manusia itu di dunia bebas. Mau ibadah terus silahkan, tidak ada larangan. Mau maksiat selamanya, monggo silahkan. Tidak ada orang yang berhak menghentikan. Kita cuman berkewajiban menasihati aja, cuman ngomong aja, enggak pernah ada pembatasan. Mau apapun silahkan. Mau apapun silakan. Mau cari yang halal silakan, cari yang haram silakan, mau munafik silakan, mau muslim silakan, mau hakiki silakan, silakan. Sebagaimana kita masuk ke swalayan. Di swalayan itu semuanya tersedia. Mau ngambil Indomie, mau ngambil rokok, mau mengambil minuman, mau sedikit, mau banyak, silahkan. Tapi ingat, sebelum keluar pintu semuanya ada hitung-hitungannya. Ingat itu. Silahkan mau maksiat silahkan, tapi ingat, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wallahu ditutup dengan kalimat, karena sesungguhnya Allah alimun, maha tahu, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu, min a'malihim, baik amal perbuatan mereka, wa ghairihim, maupun ucapan dan kata-kata mereka. Allah maha tahu. Oleh karena itu mudah-mudahan pelajaran pada malam ini selalu diingat oleh kita bahwa setiap perbuatan kita itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin, itulah suguhan ta'lim pada kesempatan malam ini. Mohon maaf saya tidak bisa berjamaah karena ada ta'lim bulanan di Muarangke. Dan cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.